Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gue Vincent di Mono News. What's up, Metaverse? Tentunya akan membawakan update seputar dunia Metaverse dan juga virtual reality beberapa minggu terakhir ini, khususnya dari Meta dan juga MetaQuest. Berita pertama dari Meta yang akan menghadirkan kembali MetaQuest Gaming Showcase di tahun ini, di mana tentunya akan membawakan updates-updates menarik seputar upcoming games dan juga first look dari beberapa games yang akan hadir di MetaQuest. Beberapa game yang sudah dipastikan yang akan tampil di acara tahunan MetaQuest Gaming Showcase yang kedua ini diantaranya adalah Among Us VR dan juga Cities VR. Kedua game ini bisa dikatakan sangat dinanti-nantikan oleh para penggemarnya nih. Salah satunya tentunya Among Us yang pernah tenar ataupun juga berjaya pada masanya, terutama waktu pandemi COVID-19 dimulai. Yang waktu kita zaman-zamannya pandemi itu di lockdown, di rumah doang, bosen gak ngapa-ngapain. Nah, game Among Us waktu itu hadir menemani kita waktu kita di saat bosen tersebut, dan kita bisa bermain bersama teman-teman maupun juga bertemu teman-teman baru di platform tersebut. Nah, saking kita sering mainnya waktu itu tiap hari sampai nemu imposter berhasil terus nih dan bosen, akhirnya game ini bisa dibilang sekarang cukup meredup nih ya. Nah, tapi Among Us ini nggak kehabisan akal nih. Mereka hadir di dunia virtual, yakni Among Us VR, yang bisa dibilang nanti kita masuk langsung ke dalam mapnya dan kita bisa main sebagai karakternya langsung, jalan-jalan cari imposter, menyelesaikan misi. Nah, jadi buat temen-temen nih bisa jauh lebih, experience-nya tuh jauh lebih berasa, lebih hidup di dalam peta Among Us. Jadi nggak cuma lewat dari layar PC maupun juga layar handphone kita. Nah, kira-kira nih, apakah dengan kehadiran Among Us VR ini akan merevive kembali kejayaan Among Us? Nah, kita nggak tahu. Tentunya kita masih harus nanti dulu, kita tunggu waktu game ini rilis. Nah, selanjutnya ini ada game Cities VR, di mana game ini merupakan spin-off dari Cities Skylines. Buat teman-teman mungkin yang suka game city building, city planning, nggak asing lagi dengan game Cities Skylines yang kita sering mainin, baik di PS maupun juga di PC, lewat platform tertentu. Nah, jadi di game Cities VR ini experience itu jauh lebih, bisa dibilang sangat berbeda ya ketika kita bermain di PC ataupun juga di PS, dimana kita kalau lewat VR, lewat layar virtual reality, kita benar-benar masuk ke dalam petanya, kita lihat dari atas, dan bisa dibilang kita sebagai Tuhan atas kota yang akan kita bangun. Jadi kita drag dari atas jalanan yang kita mau bikin, kemudian juga kita bikin zona-zona untuk residensial, komersial, maupun juga industrial. Nah, bagaimana nanti untuk experience-nya? Tentunya katanya sih game ini akan rilis di bulan ini. Jadi buat temen-temen yang mau langsung cobain dan juga mau langsung mainin, jangan lupa, jangan ketinggalan juga tanggal rilisnya yang tentunya juga akan hadir di MetaQuest Gaming Showcase. Nah, tentunya kita juga masih menantikan nih berita-berita update seputar games-games yang sudah diumumkan pada MetaQuest Gaming Showcase yang lalu. Seperti salah satunya adalah games GTA San Andreas. Games klasik yang sudah menemani kita sudah cukup lama nih di game PC akan hadir di VR. Kemudian juga ada games Assassin's Creed VR yang buat teman-teman pecinta Assassin's Creed di PC mungkin udah nggak sabar juga nih untuk menantikan kapan sih games ini akan hadir di VR secepatnya mungkin ya. Kemudian juga ada game Splinter Cell, dan game-game tersebut tuh sudah diumumkan sejak tahun 2020. Tapi sampai sekarang belum juga rilis. Nah, semoga nih dengan adanya gaming showcase kedua di tahun ini dapat memberikan angin segar nih buat kita dan memberikan kepastian kapan sih game-game tersebut akan rilis. Semoga juga ada first look-nya juga nih buat game-game tersebut. Nah, jadi buat teman-teman semua nih nggak boleh lewatin acara yang akan diadakan pada tanggal 20 April atau tepatnya nanti malam di jam 11.45 malam waktu Indonesia Barat. Acara ini akan disiarkan lewat Facebook, YouTube, Twitch, dan juga Oculus TV. Jadi ini teman-teman boleh banget nih langsung dibuka YouTube-nya, kemudian langsung nih di set reminder, di schedule nanti jam 11.45 malam. Jadi bisa menemani teman-teman kalau yang suka begadang atau yang nggak bisa tidur. Jadi sekalian juga teman-teman tahu berita-berita yang akan datang mengenai games yang akan hadir di MetaQuest. Jangan sampai ketinggalan ya. Nah, selanjutnya ini datang dari headset VR kesayangan kita, yaitu MetaQuest 2, di mana MetaQuest ini menghadirkan update terbarunya, yakni versi 39. Bisa dikatakan update ini bukan update yang besar atau bukan update yang major gitu ya. Mostly
update ini lebih ke meningkatkan performa dari Quest sendiri, dimana jadi kita bisa merasa lebih hidup di dunia virtual reality lewat headset MetaQuest. Kemudian juga ada fitur yang sebelumnya itu cuman hadir untuk para pengguna Android. Mungkin teman-teman yang sudah menggunakan MetaQuest ataupun dulu Oculus cukup lama, tentunya udah nggak asing lagi nih, khususnya pengguna Android, yakni fitur Share to Headset. Nah, di mana fitur ini itu memungkinkan kita para user untuk sharing konten lewat Oculus app yang kita download di handphone kita dan memindahkan datanya itu ke headset VR kita. Nah, sekarang fitur ini hadir untuk para pengguna iOS ataupun para pengguna handphone Apple nih. Jadi, bisa memudahkan untuk semua kalangan pengguna handphone berjenis apapun, terutama untuk yang Android dan juga iOS. Kemudian Mark Zuckerberg nih selaku CEO dari Meta, itu melalui cuitan di Facebooknya mengatakan nih kalau bakal ada fitur baru lewat versi update yang ke-39 ini, dimana akan ada rumah baru dengan desain home office space di MetaQuest kita. Jadi dimana dengan home office space ini kita bisa memungkinkan untuk membaca email, bekerja, dan juga menerima panggilan telepon lewat aplikasi Messenger. Nah, ini bisa dikatakan update yang cukup menarik nih, karena kita bener-bener ambience-nya tuh lebih profesional ya, lebih bisa bikin kita bekerja dengan lebih nyaman lagi, karena ambience-nya tuh cocok banget buat para kita yang suka bekerja lewat dunia virtual. Nah, jadi buat temen-temen yang masih mungkin sekarang kan kalau bekerja di dunia virtual lewat MetaQuest dengan desain home yang sekarang tuh kurang gitu ya. Nah, nanti kita nantikan aja nih gimana update-nya. Selanjutnya ada juga update yang bisa dikatakan ini sebenarnya udah ada di eksperimental, tapi sekarang fitur ini sudah dijadikan default ataupun sudah officially default untuk MetaQuest kita, yakni fitur multitasking. Dimana fitur ini memungkinkan untuk kita itu membuka beberapa tab sekaligus di workspace Quest kita. Jadi kalau kita lagi buka aplikasi browser, kemudian juga kita mau buka aplikasi Facebook ataupun juga mungkin Instagram dan aplikasi lainnya, itu kita bisa buka sekaligus secara bersamaan. Nah, ini memungkinkan kita untuk yang mungkin kerjanya itu membutuhkan banyak tab nih. Kita bisa lebih produktif lagi dalam bekerja karena pindahnya itu langsung. Kita bisa langsung lihat beberapa browser, nggak harus buka satu-satu kemudian keluarin lagi buat buka yang satunya. Nah, meskipun kita mungkin udah pernah pakai karena sebelumnya udah di eksperimental dan sekarang sudah jadi official default, dan ini mengartikan bahwa nih kalau Quest VR yang sedang dikembangkan oleh Meta ini terus dikembangkan dan bisa dibilang terus secara serius ditingkatkan untuk kenyamanan kita hidup di dunia metaverse yang sesungguhnya. Selanjutnya datang dari Meta dan juga D-Link, di mana kedua company tersebut sedang bekerja sama untuk mengembangkan suatu project terbarunya, yakni device yang dapat memudahkan kita, para pengguna, terutama para pengguna Airlink nih, di mana kita dapat bermain dengan lebih baik dan juga smooth menggunakan game-game PC VR. Device tersebut merupakan VR Air Bridge, di mana sebuah wireless Wi-Fi USB dongle yang dikhususkan untuk MetaQuest. D-Link sendiri mungkin teman-teman sering denger nih ya, karena itu merupakan company ternama yang membuat equipment untuk networking seperti router Wi-Fi. Mungkin di rumah kita ada yang menggunakan router merek D-Link. Nah, tapi yang menjadi menarik di sini itu adalah dari project ini, seorang software engineer dengan akun Twitter itscaitlin03 itu menemukan sebuah kode bertuliskan D-Link DWA-F18 VR Air Bridge. Nah, hal ini memberikan sinyal nih kalau VR Air Bridge yang sedang dikembangkan memiliki teknologi berbasiskan DWA-X 1850, di mana DWA-X 1850 ini adalah sebuah adapter Wi-Fi 6 dengan teknologi USB 3.0. Nah, lalu kenapa menjadi menarik nih project ini? Nah, mungkin kalau teman-teman yang udah tahu kalau Airlink itu akan bekerja dengan lebih baik kalau kita menggunakan teknologi Wi-Fi 6. Tapi kan nggak semua orang nih punya akses ke Wi-Fi 6 tersebut, ataupun nggak punya router untuk Wi-Fi 6 karena routernya itu masih dibilang cukup mahal ya, nggak terjangkau harganya. Nah, dengan device Airlink Bridge ini memungkinkan kita para pengguna yang nggak punya akses kepada Wi-Fi 6 sebelumnya bisa
memiliki akses tersebut, cukup dengan mencolokkan dongle tersebut ke PC kita masing-masing secara direct tanpa router tambahan. Jadi harganya pun juga nggak yang semahal router Wi-Fi 6 sekarang yang dijual di pasaran. Hal ini tentunya akan memudahkan kita nih untuk menggunakan Airlink jauh lebih baik dan juga lebih smooth lagi waktu main game-game PC VR. Nah, gimana nih menurut kalian semua nih dengan adanya teknologi device terbaru dongle Wi-Fi wireless ini? Nah, langsung aja nih boleh di komen pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Pada bulan Oktober yang lalu, Meta mengumumkan bahwa mereka sedang mengembangkan headset VR terbaru mereka yang diberi nama Project Cambria. CEO dari Meta yakni Mark Zuckerberg mendeskripsikan nih kalau headset yang sedang mereka kembangkan merupakan suatu produk yang high-end dan juga sangat advance. Nah, headset ini dikabarkan akan rilis pada paruh kedua tahun ini atau tahun 2022 dan akan dijual bersamaan dengan Quest 2 sebagai alternatif yang lebih tinggi baik dari segi spesifikasi dan tentunya juga harga. Nah, kira-kira nih Project Cambria yang akan dirilis pada tahun ini apakah akan menjadi Meta Quest 2 killer atau justru bisa dibilang ya bersaing secara sehat saja. Project Cambria sendiri ini kalau kata Mark Zuckerberg itu bukanlah Quest 3 atau kelanjutan dari seri Quest yang lainnya. Karena Project Cambria ini merupakan lini produk terbaru dari company Meta itu sendiri dan terlepas dari produk lain Quest. Nah, seperti diketahui nih, kalau Project Cambria yang sedang dikembangkan itu memiliki resolusi yang lebih tinggi, khususnya dalam color pass-through-nya untuk mixed reality. Nah, kalau pass-through yang sekarang itu kan cuma hitam putih. Nah, nanti kalau di Project Cambria itu ada warnanya. Seperti apa kita juga belum tahu. Nah, kemudian juga desainnya itu jauh lebih compact karena menggunakan multi-element pancake lenses dan juga memiliki eye tracking serta face tracking untuk meningkatkan performa avatar kita di dunia sosial virtual reality. Nah, namun sayangnya selain berita-berita tersebut belum ada tambahan informasi lebih lanjut terkait Project Cambria ini. Tetapi yang pastinya Project Cambria ini memiliki spesifikasi yang jauh lebih kuat dari Meta Quest 2. Nah, untuk informasi yang lebih lanjutnya kita akan nantikan update-nya dari Meta dan kita akan tunggu tanggal rilisnya untuk Project Cambria ini. Semakin berkembang ambisius nih company Meta atau yang dahulu bernama Facebook itu terus mengembangkan sayapnya yang awalnya mungkin kalau kita tahu itu merupakan perusahaan software dan sekarang akan menjadi perusahaan yang memproduksi hardware juga untuk kedepannya. Selain sedang mengembangkan Project Cambria dengan produk headset VR standalone-nya, Meta nih katanya juga sedang mengembangkan AR glasses yang akan diluncurkan pada tahun 2024 mendatang dan juga dilengkapi dengan neural wristband. Nah, jadi nanti nih kalau kita menggunakan AR glasses-nya itu kita bisa kayak Tony Stark nih guys. Jadi kayak dunia virtualnya itu yang hadir ke dunia nyata kita. Jadi kalau kita pakai kacamata atau AR glasses-nya itu, kita bisa melihat dunia virtual jadi kayak kalau kita lagi main catur gitu ya. Padahal di mejanya lagi nggak ada catur. Nah, tapi kalau kita pakai kacamata itu seakan-akan ada. Kita juga bisa kayak Tony Stark tuh yang pindahin layar langsung pakai tangan kita. Padahal kalau kita nggak lihat pakai kacamata glasses AR-nya itu nggak ada. Nah, kemudian produk ini juga dilengkapi dengan neural wristband di mana gelang yang sudah dilengkapi dengan fitur untuk melacak pergerakan jari ataupun juga finger tracking. Nah, jadi ini akan sangat lengkap banget nih kalau kita menggunakan AR glasses yang dilengkapi dengan neural wristband-nya itu. Jadi bener-bener kayak udah berasa hidup di masa depan banget nih pokoknya. AR glasses ini tentunya juga akan dapat digunakan nih ketika kita lagi jalan-jalan ataupun sedang lagi keliling di kota gitu ya, kayak kita masuk ke mall ataupun kemanapun kita berada. Karena dia bentuknya itu nggak kayak headset VR yang sekarang bisa dibilang cukup besar nih kalau kita pakai. Misalkan jangankan jalan-jalan gitu ya, kalau kita lagi ke restoran makan terus kita pakai headset VR-nya itu bisa dibilang kita akan terlihat cukup aneh gitu ya, karena udah gede bentuknya, kemudian kayak bisa dibilang kayak makhluk dari dunia lain gitu. Nah, tapi kalau pakai AR glasses ini, kita cukup pakai kacamatanya dan kita bisa langsung melihat dunia virtual di dunia nyata kita. Kira-kira nih, apakah AR glasses yang akan diluncurkan oleh Meta nanti bisa dipakai atau berguna nggak ya sama kita nih para pengguna kacamata? Contohnya kayak gue nih yang sedang pakai kacamata, apakah juga bisa menggunakan AR glasses dari Meta itu? Nah, kita nanti
nantikan saja nih berita selanjutnya terkait AR glasses ini. Kalau teman-teman ada pendapat terkait hal ini, boleh banget langsung di komen di kolom komentar di bawah. Oke, sekian berita update mengenai dunia metaverse dan juga virtual reality di Mono News hari ini. Thank you banget nih buat teman-teman yang udah nonton Mono News minggu ini. Dan kalau kalian suka dengan video yang sedang kalian tonton, atau kalian barusan tonton, boleh banget di like dan juga share ke teman-teman kalian, supaya tahu perkembangan dunia metaverse dan juga VR. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Monolith VR, untuk mendapatkan konten-konten yang tentunya menarik dan juga sangat-sangat menghibur. See you di Mono News selanjutnya.